Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 9020117105. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pialang atau broker. Jadi, dalam suatu perusahaan bisnis tentu diperlukan adanya suatu perantara. Misalkan saja dalam perusahaan bisnis online. Dalam melaksanakan jual dan beli, tentu diperlukan adanya suatu perantara atau reseller agar barang kita bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, begitu juga dalam pasar modal. Dalam pasar modal ini, perantara digunakan untuk jual dan beli saham. Perantara inilah yang disebut dengan pialang atau broker. Jadi, apa sih pialang itu? Pialang atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan broker adalah individu atau perusahaan yang berperan sebagai perantara jual dan beli saham di pasar modal atau perdagangan berjangka. Sedangkan untuk perusahaan yang menjalankan aktivitas jual beli saham disebut dengan perusahaan pialang. Selanjutnya adalah fungsi dari pialang itu sendiri. Jadi secara umum fungsi pialang adalah bertindak sebagai perantara antara klien atau konsumen dengan pasar atau produsen. Pialang juga merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam menjalankan perintah transaksi yang diberikan oleh investor berupa jual dan beli. Selain itu, dalam pasar modal, pialang juga berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada investor terkait saham yang ada dalam pasar modal itu sendiri. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis pialang. Jadi ada 6 jenis pialang yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah retail broker. Nah, retail broker ini juga disebut dengan individual broker, di mana pialang ini hanya melayani kepentingan individu dan tidak melayani pelanggan lembaga seperti reksadana, di mana komisi dari pialang ini didapatkan dari hasil penjualan dan pembelian. Yang kedua adalah institutional broker. Nah, institutional broker ini merupakan kebalikan dari individual broker, di mana pialang ini justru hanya melayani pelanggan dengan kepentingan yang bersifat lembaga atau institusi seperti reksadana. Yang ketiga adalah diskon broker. Diskon broker merupakan pialang di mana pelayanannya tidak lengkap, yakni hanya sebatas untuk memberikan konsultasi saja. Kenapa dikatakan tidak lengkap? Karena pialang ini hanya bertindak untuk pemberi saran, informasi, dan hasil analisis, sedangkan untuk eksekusinya tetap ditentukan oleh konsumen itu sendiri. Yang keempat adalah deep broker. Deep broker ini merupakan pialang yang menyediakan pelayanan pada pembelian rekening dan eksekusi pesanan. Yang kelima adalah full service broker. Full service broker ini merupakan pialang yang menyediakan layanan yang lengkap. Tidak hanya bertindak untuk pemberi saran, informasi, tetapi juga dia memberikan tindakan kepada konsumen atau investor. Yang keenam adalah internet atau online broker. Nah, internet atau online broker ini hampir sejenis dengan pialang konvensional, tetapi yang membedakan hanya dari pelanggannya yang bersifat online. Internet broker ini dapat membantu investor dalam menyelesaikan transaksi melalui komputer. Selanjutnya di sini saya akan memberikan sedikit contoh mengenai broker atau pialang. Yang pertama itu broker forex, yakni broker yang khusus melayani perdagangan di pasar forex atau mata uang. Yang kedua adalah broker saham, yakni broker yang melayani transaksi di pasar saham. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi pialang ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.